Gubernur Anies Baswedan adalah seorang pembohong karena 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Giring what's up, my man? mengatakan Pak Anies Baswedan pembohong. Wah, Anies Baswedan teman saya, Pak. teman kita semua dong. Oh, Ya teman. dong. Apa Anda katain pembohong kok? Anda katain pembohong kok, teman gimana? Bro, I don't have any tidak punya ada kebencian Ya. terhadap Pak Anies Baswedan. Ini yang lu It's nothing kritik adalah personal. kinerja ya, bukan Ini yang personal gua kritik orang ya. adalah keputusannya beliau. Oke. Apalagi keputusan yang menyangkut dengan kesejahteraan banyak rakyat Jakarta plus yaitu Formula E, brother. Oke. Formula E. Kenapa? Kan ini udah dibahas di mana-mana tentang Formula E-nya. Memang nggak bisa jalan PPKM. Bro, jadi gini bro, bukan masalah tidak bisa jalan PPKM ya bro. Gue jelasin sedikit ya, bahwa kenapa gue sampai berani ngeluarin statement bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Karena kita tahu bahwa dia itu berpura-pura memiliki rasa prihatin, berpura-pura bahwa Jakarta itu baik-baik saja, dengan tujuan nanti bahwa ini semua buat 2024, buat Pilpres 2024. Sedangkan bro, Jakarta lagi nggak baik-baik aja. Tunggu. Lu mengatakan bahwa dia berpura-pura. Iya kan, lu udah nonton videonya dong? Iya kan? Iya, kan gue bilang seperti itu. Iya, berarti selama ini beliau acting gitu maksud lu? Iya, intinya adalah dia membuat persepsi bahwa everything is fine. Jakarta is fine. Padahal Jakarta is not fine at all. Satu ya, gue jelasin ya bro ya. Jakarta tenggelam. Ya kan, lo tahu sendiri. United Nations sendiri bilang nanti di 2025 Jakarta itu airnya sampai naik, bahkan sampai kalau banjir itu bisa sampai ke Bundaran HI dan Kempinski. Tanahnya turun, ya kan. Setiap tahun kemarin kalau nggak salah sampai 7 cm. Ya kan? Satu. Air pollution Jakarta juga it's not getting better. Maksudnya polusi udara is not getting better. Habis itu pengangguran makin banyak. Ya kan. Dan akhirnya kita melihat bahwa ini ada uang yang di mismanage, yaitu uang Formula E. Balik lagi. Yes, Formula E nggak bisa jalan karena PPKM. Kita setuju. Tetapi gue ada datanya. Di 2019, Pak Anies itu menunjuk Jakpro, bro. Menunjuk Jakpro sebagai pengada untuk membuat Formula E. Terus di akhir 2019, dia pokoknya dengan APBD melakukan down payment, tanda jadi, sebesar 360 miliar. Ini gue ada datanya, gue takut daripada salah nanti ya kan. Dibully lagi Anda. Enggak, gini bro, yang jadi masalah adalah ketika lu membuat video tersebut, malah makin banyak orang ngedukung Anies. Loh, bukan makin benci sama Anies, tapi mendukung Anies. It's okay, gitu. man, it's okay. Karena gini, saya itu sedang berbicara kepada masyarakat DKI Jakarta. Bahwa ini ada uang APBD DKI Jakarta yang dipakai. Bukan dikorup ya? Bukan dikorup, mismanage menurut kita. Oke, bukan dikorup ya? Saya nggak ngomong korupsi. Oke, ini tidak bicara korupsi itu ya? kenceng bro, itu sangat kenceng. Oke. Itu terlalu kenceng. Oke. We're not saying it's corrupt, but it's mismanaged. Oke, gue jelasin aja. Jadi Jakpro membayar komitmen fee untuk pelaksanaan 2020, pembayaran sebesar 360 miliar pada akhir 2019. Oke. Habis itu Februari 2020 Jakpro kembali membayar komitmen fee sebesar 200 miliar untuk pembayaran tahap 1 di 2021. Jadi DP itu komitmen fee sudah 2 kali dibayar buat 2020 event dan juga 2021, di mana totalnya 560 miliar. Betul. 560 miliar. Betul. Nah, habis itu pandemi kan, pandemi masuk. Tapi kan itu terjadi karena harapan bahwa akan terjadi Formula E. Bener dong. Ada twistnya nih bro. Oke. There's a catch. Ya, lo kan suka. There's a catch. Oke. Terus ada pandemi COVID-19 masuk, ya kan. Terus habis itu ada refocusing anggaran untuk penanganan COVID dan lainnya. Dan akhirnya Jakarta kembali tidak masuk kalender balap Formula E di 2021 karena PPKM. Nah, yang bikin gue nyesek, Om Deddy, yang bikin gue nyesek, 560 miliar itu adalah uang rakyat. Itu APBD 100%. Nah, sekarang kita compare ya ke negara-negara Formula E yang sudah jalan nih. Di Montreal di Kanada di 2017 Formula E diadakan dengan budget 4 kali lipat lebih murah daripada Jakarta di 2017. Tetapi karena merugi bro, jadi ada di cancel, cuman sekali penyelenggaraannya. Di Hong Kong mereka bikin 2 kali lebih murah daripada Jakarta. Tapi kerennya adalah 100% pembiayaannya adalah swasta. Private
Private. Jadi bukan ambil APBD maksudnya? Bukan pakai uang rakyat. Oke. Terus tidak dilanjutin lagi kerjasama yang Karena tadinya rugi. masih 5 tahun. Karena rugi. Oke. Tapi kan mungkin Nah, aja bahwa one more twist. Oke. One more twist. Terus dari 24 kota yang menyelenggarakan Formula E, dari 24 kota di seluruh dunia, cuman Jakarta yang pakai komitmen fee. Oke. Tapi kan mungkin aja bahwa Formula E itu kalau ngeliat Jakarta atau ngeliat Indonesia nggak mau ngasih dulu gitu kalau tidak ada komitmen fee. Atau mungkin aja bahwa Pak Anies itu membawa Formula E untuk menaikkan nama Jakarta atau nama Indonesia. Bisa dong begitu dong. Bagus bos, Kan- itu mah kita setuju bro. Iya dong, Tapi because we need to spend some money to get our image good gitu. Toh? sekarang kita lihat ya. Waktu 2020 Jakpro tuh udah bikin simulasi lah budgeting, ya kan. Di mana total biaya penyelenggaraan untuk 5 tahun itu 4,48 T. Terus habis itu ada keuntungannya dong. Tetapi tetap ruginya itu 1,3 triliun. Dan ini yang ngeluarin Jakpro. Oke. Datanya itu gue dapat dari anggota DPRD kita, namanya Bro Anggara. Karena dia tuh dari awal tuh yang sudah Oke, gue paham. Oke. Jadi intinya adalah menurut lu bahwa Formula E ini harusnya tidak dilakukan. Iya. Kenapa lu baru ngomongnya sekarang kalau Formula E udah dari dulu dilakukan? Brother, ini PSI dan PDIP itu udah berjuang buat Formula E ini di cancel tuh dari tahun 2019. Baru 2019, 2020 karena lagi pandemi, tapi nggak tahu di-push terus. Makanya kemarin kan ada hak interpelasi kan. Iya kan? Karena apa? Yang mau kita tanyain sekarang adalah ini yang kita pengen tanya, ini Formula E kenapa dananya sumbernya tuh 100% dari APBD? Uang rakyat. Oke. Terus udah tahu kerugiannya ada 1,3 triliun yang sudah di forecasting ya. 1,3 triliun itu forecastingnya di luar pandemi COVID-19 loh bro. Itu forecasting semuanya fine-fine aja. Ada kerugian 1,3 triliun tapi masih mau dijalanin. Oke, baik. Paham. Gue paham. Iya kan, situ. iya kan. Tapi apa konteksnya dengan Formula E yang mau dijalankan oleh Pak Anies Baswedan dengan lu mengatakan bahwa dia adalah pembohong? Nah, ini konteksnya adalah karena yang kita khawatirkan, brother, adalah semua ini kok nggak transparan, brother. Nah, itu dapat data-datanya. Itu dapat data-data, tapi beliau kan nggak transparan. Contohnya gini, waktu PSI dan PDIP melakukan hak interpelasi, brother, kita same perspektif dulu. Hak interpelasi kan tahu kan, brother? Hak untuk bertanya. Oke. Hak untuk bertanya. PSI, PDIP bikin hak bertanya, mau nanya ke Pak Gubernur Anies. Kenapa mau bikin event ini di tengah pandemi COVID-19 yang memakai 100% anggaran. Yang kedua adalah memiliki potensi kerugian 1,3 triliun. Dan terakhir, Pak Anies ini masa baktinya Oktober 2022 udah selesai. Jadi urgency dari interpelasi ini sangat-sangat tinggi, bro. Sangat-sangat tinggi. Udah gitu gini, bro. Logikanya ya, kita kasih contoh. Itu Aska ngomong, "Hey dad, can I borrow your credit card?" Boleh nggak minjem credit card? Ya, what for? Just what for? I want to build a studio in my room. Okay. Gitu. Okay, go ahead. Wah, dia build, terus dia buy, ya kan, bayar online dan yang lainnya dibeli, dia build. Tiba-tiba your credit card bill keluar tuh budgetnya. Yeah. Untung gue nggak cukup 30 juta deh ya. Murah banget. Tapi lu punya hak untuk nanya dong ke Aska. Buat apa nih? Ini gitu? buat apa aja bro? Iya. Iya kan? Ini buat apa aja? Nanti di Aska jelasin, oh ini buat kamera, oh ini buat ini, oh ini buat ini. Iya dong. Itu hak lo dong nanya. Iya. Nah ini hak kita untuk nanya. Dan kemarin begitu kita lagi bikin interpelasi, tiba-tiba logikanya mestinya Pak Anies ketemu dong sama PSI, PDIP, ngomong, oke kita nih sebelah bikin gini. Jelasin aja. Tapi malah yang diajak makan malam adalah partai-partai yang nggak bertanya. Jadi itu yang kita ngerasa, wah kalau memang tidak ada yang mau ditutup-tutupin. Kenapa tidak diundang gitu maksudnya? Ya kenapa nggak diajak ngobrol aja? Maka kita lagi nge-push. Oke. Push ini. Oke. Jadi mungkin memang kemarin statement kita memang keras banget. Keras kan. Iya. Supaya orang nengok, supaya orang nengok. Tapi kalau kita bicaranya begitu, bukankah semua pejabat atau kita bicara hampir semua pejabat ketika mereka kampanye atau ketika mereka lagi menjabat pasti memberikan janji-janji kepada masyarakatnya yang mana hampir tidak semuanya terlaksana. Kita nggak usah ngomong Pak Anies nih, kita ngomong hampir semua pejabat bisa melakukan seperti itu. Kenapa yang lu serang cuman Pak Anies? Wow, that's a very good question, bro. Karena gini,
kita itu beruntung. PSI itu punya 8 anggota dewan DPRD di DKI Jakarta, satu fraksi. Yang setiap hari kerjaannya seperti ini, bro. Menjaga uang rakyat. Iya kan? Jadi akhirnya semua data-data ini, kayak data yang tadi dari Bro Ara, itu adalah hal yang biasa kita bahas di DPP PSI dan juga di DPW DKI Jakarta. Karena tugas kita adalah menjaga uang rakyat. Kita sejujurnya sudah masih banyak loh yang mismanage Kan kalau uang seperti rakyat ini. kan bansos juga ada uang rakyat. Kenapa pada saat waktu itu ada korupsi dan sebagainya? Wah, kalian tidak? kenceng bro. Kata siapa kita gak kenceng. Saya pribadi juga sangat kenceng waktu itu ngomongin tentang korupsi bansos. Mungkin nggak se-headline-nya nggak seheboh Iya, sekarang. ini heboh masalahnya. Gue waktu itu gue inget banget. PSI bilang bahwa kita sangat menyesal kenapa hakim cuman memvonis 12 tahun penjara. Seharusnya korupsi bansos itu seumur hidup. Dan juga ada pembuktian harta terbalik, bro. Pembuktian harta terbalik adalah membuktikan bahwa oke Pak Juliari, gajinya berapa waktu itu waktu jadi menteri, sebelumnya berapa? Tapi kok punya rumah di sini, kok punya mobil ini, kok punya aset ini gitu. Itu namanya pembuktian harta terbalik. Dan kalau terbukti mesti asetnya disita. Itu kita kenceng, brother. Ya kan kita juga tahu lah, nggak usah nutup mata bahwa yang namanya korupsi itu udah ngakar banget di mana-mana gitu kan. Kalau misalnya orang mau jadi camat aja keluarnya berapa ratus juta, gimana kagak dia balikin duitnya? Ayo kalau dia kagak korupsi, kan gitu kata orang-orang. Kan ini jadi penyakit yang kita nggak usah nuduh siapa gitu. Tapi maksudnya hal ini terjadi hampir di semua negara juga begitu tuh. Mau jadi camat keluar 200 juta loh, bos. Kalau camat di Amerika keluar berapa, bro? Gua nggak. Yang jelas gini. Di PSI itu sendiri kita tidak hanya sedang membangun partai. Kita sedang membangun budaya politik baru. Apa? Oke, gue jelasin. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo dulu pernah punya manajer dong? Iya kan? Terus ada manajemen fee nggak? Jadi misal lo dapat gaji 100%, terus ada 20% ada, pasti ada. manajemen fee dong. Iya. Ya kan? Nah ini kan juga ini udah rahasia umum bahwa setiap partai itu kalau misalnya mereka punya anggota dewan, itu gajinya pasti dipotong buat kebutuhan partai. Misalnya bro nanti jadi anggota dewan misalnya ya, dia 100%, ada yang dipotong 20%, ada yang dipotong 30%, ya kan? Di PSI kita tidak memotong sama sekali gaji anggota dewan kita. Karena tujuannya apa? Supaya mereka fokus kerja. Terus duit lu dari mana? Nah, fundraising bro. Fundraising. Oh, itu satu. Kedua, sudah bukan rahasia umum lagi. Sudah menjadi ya pokoknya rahasia umum lah ya. Bahwa kalau lagi musim pilkada itu kursi-kursi anggota legislatif untuk mereka yang mau maju menjadi pemimpin daerah pasti kan harus bayar. Ya ada yang berapa ya gitu. Ya lu harus research sendiri lah. Ya, kan? Lu harus dengar lah, ya kan. Tapi basically it's not illegal, bro. It's not illegal. Jadi karena very gray, it's a very gray area, ya kan. Oke. Nah, itu juga bisa jadi pemasukan. Tapi kita di PSI tidak ada namanya uang. Jadi kalau nanti PSI menjadi anggota DPR nggak dipotong? Nggak dipotong? Enggak. Full gajinya? Kita pernah melakukan pemotongan gaji sekali waktu itu karena Sis Grace meminta anggota DPRD kita menyumbangkan 50% gajinya sebulan aja. 50% gajinya untuk bantuan pandemi COVID-19 di awal-awal. Untuk inilah ya. Sekarang udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah dipotong. Wow, gede kan gaji DPR gede kemarin kata. Wow! Gimana bro? Kangen nggak lo tuh suara itu? Katanya kade, kan gede. Gini Ring, oke. Banyak orang yang berkata akhirnya bahwa kenapa lu tiba-tiba vokal karena lu mencari perhatian supaya perhatiannya ke lu gitu. No. Orangnya jelas perhatiannya ke lu. Iyalah ya. Tapi gue mencari perhatian agar warga DKI Jakarta lebih dibuka lagi matanya bahwa ini ada mismanagement. Tapi yang benci sama lu jadi banyak. Ya terus kenapa brother? Why? Kan ini negara demokrasi. Okay. Orang ada yang boleh benci, ada yang beda pendapat. Gue di sini karena ada sesuatu yang mau gue perjuangkan. Oke. Yaitu itu. Ya, situnya gue paham. Yang gue nggak paham sampai detik ini adalah kenapa lu ya sebenarnya banyak ya. Makanya kadang-kadang Pak Jokowi juga, dikata-katain orang juga luar biasa tuh kan Pak Jokowi. Cuek aja dia. Kesian kan, dia juga cuek aja gitu ya. Ngatain juga banyak banget gitu ya. Nah, tapi di sini kan lu tiba-tiba ya karena lu giring lah ya, terus lu tiba-tiba mengatakan pembohong gitu. Pembohong ini kan sebuah statement penuduhan. No, I don't think so lah bro. Ya dong, pembohong. Dia
Karena kan gini, pembohong, penuduhan. Tapi kan pembohong, tapi kita ada fakta-faktanya. Di video itu kita jelasin semuanya kan, fakta-faktanya. Yang paling jelas adalah untuk mencapai 2024, dia itu make sure bahwa pencitraannya adalah Jakarta is fine, Jakarta oke. Jakarta bagus dan lain. Sedangkan harus sekali lagi saya ingatkan bahwa Jakarta is not fine. Oke, berarti menurut pendapat Anda dan PSI bahwa Anies ini merugikan rakyat? Kalau mismanage iya. Mismanage? Iya. Karena untuk apa dia bisa sampai mismanage? Banyak sekali contohnya ada kelebihan-kelebihan bayar dan yang lain. Contohnya seperti ini. Ini kan logically bisa mismanage banget loh. Betul. Logikanya itu duit commitment fee 560 miliar. Kalau sampai dispute bisa-bisa nggak balik, bahkan bisa lebih ngerugiin lagi. Oke, why do you think it happened? Why do you think it happened? Apa yang bisa sampai mismanage dan sebagainya? Kenapa Pak Anies melakukan hal tersebut? Wah, itu brother harus nanya sama Pak Anies sendiri tuh. Kalau kita kan di sini tugasnya menjaga uang rakyat. Jadi ketika Bro Ara melihat Formula E, ketika dia lagi menyisir anggaran di tahun waktu itu, di tahun 2019, dia bertanya ini apa ya? Ya kan? Terus kita push lagi nanya-nanya, terus kita buka semuanya, tapi nggak pernah ada jawaban yang konkret. Kenapa lu nggak ngomong sama Pak Aniesnya langsung? Mau debat Pak Aniesnya langsung? Kenapa gue nggak pernah debat? Ya belum ada kesempatan ya lah. Belum ada kesempatan. Kalau ada sih gue mau nanya. There's so many. Banyak sekali pertanyaan yang mau gue tanya. Lu DM kayak gitu? Masa lu nggak punya DM? Nggak ada. WhatsApp? Nggak ada, gue nggak ada WhatsApp ya brother. Lu nggak punya WhatsApp Pak Anies? Nggak ada brother. Serius? Nggak ada. Kalau mau share? Kan bisa nanya. Tapi lu mau nggak berdebat dengan Pak Aniesnya? Gue nggak mau berdebat. Lu nggak mau berdebat? Gue mau bertanya. Oke. Gue mau bertanya. Jadi kalau gue mau mewakili warga DKI Jakarta untuk menanyakan begitu banyak hal. Dan itu hak kita. Oke. Kalau bukan Pak Anies, menurut lu siapa sebenarnya yang pantas jadi gubernur? Oh, that's a very good question. Yang pantas buat masa depan. Buat masa depan. Waduh. Name a person. Keren nih. Bagus namanya nih. Name a person. Menurut lu loh ya, kan ini bebas berpendapat. Mau benar, mau tidak, mau nanti bagus tidak, itu other things lah. Karena kan yang jelas yang menurut gua cocok untuk masa depan DKI Jakarta ya pasti bisa gubernur atau wakil gubernurnya harus salah satunya dari kader PSI karena kita yang paling mengerti. Dengerin dulu. Anda jualan partai Anda itu namanya. Satu dulu, oke. Anda jualan partai Anda. Kalau kita lihat track recordnya ya, waduh ini agak sensitif. Ini pasti besok jadi headline nih kalau gue ngomong gini nih. Pasti semua boom ya kan. Cuman ya udahlah ya. Kalau menurut gue ya kita lihat track recordnya, menurut gue Ibu Risma cocok banget brother. Ibu Risma. Karena dia punya pengalaman yang luar biasa waktu itu membangun Surabaya. Dan saya rasa dengan pengalaman Ibu Risma, ya Jakarta bisa di tempat yang lebih baik lagi. Tapi sebelah gini. Marah-marah di mana-mana Bu Risma. Bu Risma kan kayak Pak Ahok kalau marah-marah. Tapi kan kita lihat dari kualitas pekerjaan. Iya. Nah, tapi menurut saya siapapun gubernur nanti di 2024, programnya harus menyelamatkan Jakarta. You know, it's not easy loh menyelamatkan Jakarta. It is not easy, brother. Kalau mau bilang banjir dan sebagainya. It is not easy. Nggak mudah. I know. Kita facing climate change. Kita tantangannya tantangan alam, brother. Iya. Tantangan alam. Tapi kan kalau ada budget ya, kalau benar-benar didetailin, melihat data, bertanya kepada ahli dan semuanya, ya pasti bisa dong. Oke, kalau lu kemarin keras kepada Pak Anies ya, gue tanya, pernah nggak lu mengkritik presiden? No, that's a very good question. Saya banget sama. Ya nggak apa-apa. I will answer. Kan maksud gue gini ya, Pak Presiden pasti ada juga salahnya atau misalnya mismanage-nya pasti ada. Namanya orang memimpin tidak mungkin sempurna gitu ya. Even though I love Pak Jokowi so much, tapi there must be ada lah. Nggak mungkin kan semua manusia pemimpin yang sempurna, brother. Gitu. Nah, lu pernah nggak ngeritik Pak Jokowi? Kalau lu ngeritik Anies, pernah nggak ngeritik Pak Jokowi? Gue cerita boleh gak? Jadi pertama kali gue jadi PLT Ketua Umum tuh Pak Jokowi ngomong gini ke gue. Wah, Anda jadi PLT ketemu Pak Jokowi ya? Iya. Tidak, kita bikin partai biar ketemu. Biar saya ketemu Pak Jokowi, saya bikin partai besok. Partai. Otot bangsa. POB.
Wajib intermittent Partai fasting. Otot bangsa. Iya kan? Petot. Oke, balik lagi. Dan dia secara clear bilang, dia manggil gue Bro Giring. Bro Giring. Berarti lu sama Pak Jokowi itu bro-broan. Jadi gue nanti ada cerita lucu lagi abis ini. Bro Giring, kalau memang saya harus dikritik, kritiklah saya. Dia bilang. Oke. Saya bilang, enggak Pak. Saya mah die hard fans Bapak. Saya pasti akan kasih masukan. Nggak mungkin kritik. Tapi kalau sama menteri-menteri ya Bapak, izin ya Pak kalau saya boleh kritik, ya boleh. Makanya waktu PSI kritik Terawan. PSI kritik anggaran Menhan. PSI kritik waktu itu Pak Luhut pernah dikritik nggak? wah enggak, Lord Luhut. Wah, itu Lord Luhut. Pernah lu kritik nggak? Enggak. Soalnya kerjanya bener, Bro. Oh, iya. Gila, Bro. Itu Lord Luhut. Wah, itu udah. Kan kita anak netizen ngomong Lord Luhut, siap Lord Luhut ya kan. Anda takut ya? Bukan. Kerjanya bener, bagus. brother. Oke. Iya, buktinya sekarang lo Iya, gila. betul. Tapi gym saya belum buka nih. Pak Luhut, tolonglah Pak. Aduh, Pak Luhut, tolonglah Pak. Gym. Orang Jadi, mau sehat. kemarin tuh kita kritik waktu lagi apalagi masalah hukum dan korupsi. Waduh, kerjanya PSI ngeritik mulu. Oke. Nah, ini gue cerita lucu tuh. Gue ada cerita lucu. Jadi terakhir kali gue ketemu Pak Jokowi. Dia nyamperin gue kan. Gue berdiri. Dia dari partai lain terus baru ke gue gitu. Terus, Bro Giring gitu kan. Terus gue karena grogi kali ya. Bro Jokowi, astagfirullahaladzim, maaf, Pak Presiden, gitu. Gue panggil Bro Jokowi. Serius. Iya, cuman gue langsung minta maaf. Tapi dia juga kata, Ya, tapi mungkin beliau senang dipanggil bro juga. Iya, mudah-mudahan. Mudah. I hope Tapi so. kan kalau lu mengatakan bahwa gua die hard fans Bapak, saya die hard fans Bapak, artinya lu berat sebelah dong. Karena lu die hard fansnya Pak Jokowi, maka lu tidak mau mengkritik Pak Jokowi. Ayo. Loh, balik lagi, brother. Kita itu memberi masukan, ya kan? Jadi, contohnya gini, kemarin waktu saya terakhir kali ke istana, itu saya memberi masukan ke Pak Jokowi. Pak, kenapa turis asing, Bisa masuk bukan, turis asing yang mau masuk ke Indonesia di karantinanya itu di Jakarta. Sedangkan mereka misalnya tujuannya ke Bali. Kenapa nggak langsung aja ke Bali, di mana kita bisa bikin konsep namanya Quarantine in Paradise, di mana masuk itu mereka udah rasanya karantina tapi sudah ngerasa seperti liburan, tapi itu dengan fasilitas kesehatan yang sudah sangat mumpuni, karena itu bisa membantu roda perekonomian lebih cepat jalan gitu. Itu masukan bro namanya. Dan dibilang, oke Mas Giring, nanti kita rapatkan di kabinet. Lu berarti sering ketemu Pak Jokowi? Alhamdulillah bro, alhamdulillah. Wih, luar biasa. Ya, alhamdulillah bro. Makanya harus jadi ketua umum partai dong. Iya. Bikin petot. Nah terus abis itu itu masukan namanya kan. Dan ini kan Kenapa lu tidak memberikan masukan ini kepada Pak Anies? masukan brother. Anda Ini langsung mengatakan pembohong. Loh brother, PSI dan PDIP lagi mengajukan hak interpelasi yang kemungkinan bakal digagalkan karena masih kurang dukungan. Kalau sampai hak interpelasi ini, kita kan bisa bertanya dan memberi masukan. Dan kalau sampai ini gagal, uang 560 miliar itu bisa hilang, brother. Karena begitu Pak Gubernur Anies selesai masa baktinya nanti 2022. Ya nggak jelas jadinya ya. Nggak jelas, duit brother. kemana ya? Iya. Terus begitu tetap dijalanin 1,3 triliunnya gimana, brother, kerugiannya buat warga DKI Jakarta. Jadi kan kita mau, bro. Kita mau, teman-teman kita 8 anak muda ini di fraksi PSI udah mau nanya dan memberi masukan karena itu adalah hak kita. Tapi yang mau digagalin sekarang, brother. Jadi urgensinya sangat tinggi. Ini uang rakyat, brother. Ya. Ya, paham. Tapi gue masih bingung gimana caranya ketemu Pak Jokowi serius. Mau gitu, gila. Nanti gue ini deh. Gue ini deh. Kayak gampang aja ketemu Pak Jokowi. Iya, susah, kesian. Susah. Lagi kerja, biarin aja. Hebat. Wah, gila sih. The first time I met him waktu itu ya, waktu saya jadi PLT, he looks, Pak Jokowi ternyata capek banget. Capek banget. Ya, itu awal pandemi, bro. Presiden ya pasti capek, bos. Waktu awal pandemi, bro. Dia capek, bos. Itu stres banget. Nggak usah Pak Presiden capek. Pandemi awal saya juga capek. Kenapa ada pandemi capek? Job hilang.
Tapi lo kan YouTuber paling kaya se-Indonesia, Wih, brother. wih. Itu kan udah di mana-mana. Wih. Ini kan lo tinggal gini-gini aja, gede-gedein otot tapi duitnya masuk. Wih. Udah enak, brother. Iya benar Iya itu kan? benar. Iya kan, ya udah. Tapi the first time I met him, stres banget. Ya Tapi pasti the stres second lah. time udah lebih semangat. Iya. The third time begitu ngasih tahu bahwa PPKM berhasil. Wah, Kita salah jadi podcaster nih salah. apa salahnya, bro? Nggak ketemu Pak Jokowi ya kok jadi podcaster. Anda jadi Oh, ketemu PLT, ketemu Pak Jokowi. Brother bisa ngundang, emang nggak bisa. Wah kan susah presiden loh. Oh, Pak, I bet Pak Jokowi nontonin Bro Deddy terus. I bet. Nah, ya, mudah-mudahan. Pasti, Pak Jokowi pasti. siapa tahu Pak Jokowi Ya Pak bersedia Jokowi ayo. datang ke sini. Wah, itu keren banget sih. Ya, Itu kalau Pak Jokowi datang ke sini, Pak, Waduh. habis Pak Jokowi datang ke sini, saya tutup podcast ini, Pak, beneran, Pak. Jangan, brother. Pindah tempat. Oh, pindah tempat. Yang lebih gede Janji-janji lagi. dulu aja. Yang lebih gede lagi. yuk. Janji-janji dulu aja. Kalau Pak Prabowo pernah lu kritik nggak? Ya kemarin dong. Oh, yang 1.700 Menhan. triliun. Iya, 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 iya. Iya, brother. Jadi yang tidak pernah lu kritik adalah Pak LBP. Aduh, nanti Pak LBP nonton ini ngamuk sama gua. Lord Luhut. Ya bukannya gitu, bro. Brother, kinerja Pak LBP luar biasa, brother. Ini kita bisa lihat bisa turun seperti ini COVID. Iya. Kita bisa ngeliat video keliling Indonesia, make sure kok. Tapi secara ekonomi juga kita berantakan loh, karena orang kesian orang-orang di jalanan itu nyari makan juga susah, Agree. pegawai juga susah. Ya, either way gue nggak menyalahkan siapapun ya, karena Lagi masa sulit emang gitu. karena memang satunya sisi kesehatan, satunya sisi ekonomi gitu. It's so hard to be win-win situation tuh sangat amat sulit gitu. Makanya kalau dari kemarin tuh gue curiga kenapa gym tutup. Kan orang yang pergi ke gym adalah orang-orang sehat. Iya dong, nggak mungkin orang lagi sakit nge-gym, nggak mungkin orang lagi kan bisa pakai Peduli Lindungi. Ini bioskop buka, Holy Wing buka. Wow, Holy Wing buka. Tapi sama Lord Luhut tutup itu. Iya. Wah, langsung kan. Cuma satu kan yang ditutup. Lu anak Hollywood ya? Emang di Bintaro ada Hollywood? Nggak tahu, saya cuma nanya cuma satu ditutup apa cuma satu itu pertanyaan bro. Interpretasi, boleh dong bertanya kan. Gue baru tahu ada Hollywood di Bintaro. Emang ada? Kagak ada. Di Pondok Indah ada ke rumah gue. Cuman gue nggak pernah Nggak pernah. lewat. Oh, Anda kan bukan anak dugem. Bukan. Anda kan PLT. Gue bilang apa? Ini gym mau ditutup. Orang mau sehat susah loh. Apa nggak boleh sehat gitu? Dia lagi promo terus ya. Gak apa-apa, promo kan. Iya. Gymnya. Pokoknya gym harus buka. Yang penting pakai Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Oh, bioskop boleh buka. yang penting pakai Peduli Lindungi. Iya, Peduli Lindungi yang buat katanya Singapura. Gosipnya gitu. Ada beritanya lu, soalnya lu tahu kan, lu baca kan? Ih, gue baca. Itu kan bro. Tapi ya oke juga yang buat Singapura, kenapa memang ya udah. Yang nggak boleh adalah kalau datanya di situ. Iya, datanya di kalau sana misalnya bahaya. manpower yang buat di sana ya oke, tapi database mah harus di sini. Tapi tolonglah aplikasi Peduli Lindungi itu tolonglah. Apa? Baterai Android habis. Oh gitu Ih, ya. kagak mati, Oh bro. iya bener, dia nel terus ya. Iya. Karena dia yang tracking kita kali ya. Makanya kagak mati baterai Jangan-jangan Android. kita kemana-mana di track dong bro. Nggak tahu itu lu yang ngomong. Lu yang ngomong ya. Bukan gua ya. Lu yang ngomong ya. Gua yang ngomong. Tapi emang habis bro. Jadi mau nggak mau abis nyalain tuh harus di swipe up supaya Oh gitu ya. mati. Oh, Iya. pantesan baterai gua habis. Habis bro, habis. Udah gitu gua pernah lupa logout kan. Terus Ke mall lupa logout. Sampai jam 10 malam masih di mall. check in check out kan, harus check in check out kan. Ya kan check in check out kan kita lupa Iya, kadang-kadang iya, kan. iya, Iya, sampai jam iya, 10 ada di mall gitu kan. Wah, itu kacau. Tapi ya is good lah ya, maksudnya ada jalan lah, mau nggak mau begitu. Tapi lu tuh jadi politik ya, politikus ya. Emang duitnya banyak? Kan jadi anak band duitnya banyak dulu sebelum PPKM. Gue nggak tahu ya, cuman kalau di PSI sih ya biasa-biasa aja bro. Ini kan demi harapan dan demi masa depan Indonesia. Iya, tapi kan pasti Vulus juga ngaruh, bro. Lu punya anak 4 lo, bro. Iya, gue alhamdulillah punya anak 4. Dan alhamdulillah istri gue juga influencer. Jadi kita ya lumayan we struggle. Ya gue coba untuk ada trade off-nya lah. Punya anak 4,
ya mobil ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi punya tabungan, asuransi, bisa invest di saham gitu-gitu. Udahlah, ada trade off-nya pasti. Ada trade off-nya ya. Iya dong. Asuransinya masuk Covid nggak? Ding 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 ding. Ada dong. Ada. Oh ada. Ada. Alhamdulillah ada. Ada Tapi yang tidak termasuk Covid. tapi gue nggak tahu kalau badai sitoksin itu gue tahu. Gue nggak tahu. Sorry. Oke, Ring. Pertanyaan gue mungkin gini, terakhir lah ya. Ini kan lo udah menjelaskan. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Giring adalah berbicara dengan Pak Anies, intinya gitu ya. Ya, Bertanya begitu banyak hal. Bertanya Dan begitu mau banyak tahu hal. plannya buat A apa, Oke. plannya buat B apa, plannya buat C apa. Dan saya rasa bahwa pasti kalau ditanya pasti dijawab, pasti ya yang penting itu kan, karena Ya. itu hak kita. Siapa tahu begitu Pak Anies menjawab ternyata oh begini bisa Nggak jadi, apa-apa, bro. ya kan? Oh, oke. Oke. Kalau gue orangnya very sportif. Ya pokoknya Very sportif lah intinya gitu ya. Nah, makanya gue sih berharap bahwa interpelasi ini bisa jalan. Oke. Interpelasi ini bisa akhirnya supaya kita yang sudah bayar pajak, brother, Ya. bisa tahu, oh duit kita mau diginiin. Cuman faktanya memang ya Formula E itu dapat merugikan ya tadi ya 1,3 triliun dan lain-lainnya itu. Ya itu uang kita loh, bro. Uang rakyat. Ya. Tapi lu punya future plan tuh apa sih? Jadi presiden kah? Iya. Jadi presiden? Iya. Mantap. Gue mesti tukeran telepon dulu sama lu. Udah kan tadi. Oh iya betul. Gue minta dulu. Oh iya betul. Presiden. Karena lo belum tahu mungkin lo juga jadi presiden. Calon presiden minta nomor telepon saya. Wah. Kenapa lu mau jadi presiden, bro? Iya kenapa enggak, Jo? Tadi Gua punya tekadnya. Hmm. Gue punya semangatnya. Gue punya kenekatannya. Gue punya gagasannya. Gue punya kecintaannya terhadap Indonesia. Dan let's do it, bro. Dan kalau misalnya gue punya gagasan ini, terus satu lagi, gue juga punya umurnya, ya kan. I'm still 38 kan, masih 38. Kemudaan dong. Iya, tapi nanti 2024 pas 41, iya kan. Lu 2024 nyalonin presiden? Iya. Wah, anjir serius lu? Iya. Lu nyalonin presiden 2024? Iya, bro. Iya. Serius? Iya, brother. Gokil. Iya kan, terus Gokil. Apa lebihnya Anda dibandingkan yang lain? Karena bisa debat presiden kan. Oh bisa iyalah, gitu, iya. kan. Apa lebihnya Anda? Ya gitu. ya pastilah gagasan. Dan gini, balik lagi, bro. Cita-cita gue itu tidak pernah menjadi seorang politisi. Cita-cita gue selalu pengen jadi negarawan, statesman. Gue pengen banget one day bisa kayak Abraham Lincoln. Gue pengen seperti Winston Churchill. Gue pengen kayak Gus Dur, bro. Lu sejak kapan Gue sih? pengen jadi kayak Jokowi, negarawan. Enggak, tunggu dulu. Sejak kapan berpikiran begitu? Orang dari dulu gua ngeliat tuh di panggung begini tiba-tiba Iya. jadi presiden tuh gimana sih? Sejak kapan? Sejak Gue kangen waktu lu di IMB, nyanyi di IMB. Indonesia Mencari Bakat. Iya kan waktu itu lu kan sering ngisi di situ. Gue juga kangen lo gini-gini. Iya. Gini-gini. Susah Terus sekarang. habis itu tiba-tiba bisa menebak headline koran. Cuma. Habis main dibongkar di YouTube. Percuma. Bukan gue yang ngomong lo yang ngomong lo. Emang bener. YouTube dan TikTok lagi dibongkar ya. Wih, TikTok parah dong. Oh, parah, brother. Gila, TikTok. Tapi everybody now playing TikTok. Lu mungkin harus kampanye di TikTok. Bro, gue sekarang Seriously, bro. brother, alhamdulillah followers gue udah 550,000 bro Di TikTok? Iya. Lu joget-joget. Ada joget-joget sama anak gue ada, tapi kebanyakan ya mini vlog gitu-gitu aja. Tapi yang rame yang joget kan. Ya namanya joget. Sama yang ngerjain bini gua, sama yang gua dikerjain bini gua yang rame. Aneh ya. Di algoritmanya tuh. Tapi memang itu masa depan, brother. Iya, makanya. It is the future. Iya, It is tontonan the receh. Mungkin masyarakat kita capek. I think should go there juga lah. Bikin yang 3 menit gitu. Iya. You should do it, man. Wah, lu pasti gila lo. Tapi gua gak tahu ya masalah ads-adsnya. Ya, ntar gue joget lah. Bro, sekarang TikTok senang banget. Joget-joget aja lo. Ada motivation, ya tips-tips yang paling keren. Iya, benar. Dokter juga ada. Tadi dulu. Oh ya, balik lagi. presiden. Aduh, lo mana muter-muter nih. Oke. Gagasan, brother. Gue selalu pengen jadi statesman. Jadi nanti di 2024, siapapun nanti yang menang, kalau gagasannya mau ngambil dari gagasan gue tentang kuliah gratis, tablet gratis, tentang bagaimana melawan korupsi, how to fight climate change, please, ambil aja. Gue masih ada 2029, gue masih ada 2034. I still have a long. Berarti lu pesimis dong menang. Bro, gue sih yakin, bro. Yakin menang? One day pasti gue bakal menang. Bisa di 2024, bisa di 2039, pasti yakin. Lu kok jadi presiden mau kesini lagi nggak?
Pokoknya begitu sehari setelah dilantik, Bener. langsung gua kesini. Bener ya? Bener. Lu Bener. ya? Bener. Ini Bener. catat ya. Catat. Sampai terserah tahunnya mau berapa lah, mau 2024, 2029, whatever ya. Ya. Sampai lu jadi presiden, The first day gua kesini. lu nggak kesini, gua akan bikin video Oh, giring iya. pembohong. Oke, deal. Ya kan? Deal. Gua keluarin fakta-faktanya tuh ya. Gua keluarin Terus klip-klipnya diulang lagi. Video klip Diulang lagi. pembohong, presiden Terus ini pembohong. diulang-ulang dong, giring, Masukin TikTok. Aduh, gila lo emang gila sih, lo gila sih. Bener, first day ya, langsung ya. Bener ya. Either itu atau ini studio kita bawa ke sana, ke istana dong. Tuh, udah nawar, belum jadi presiden Udah, udah nawar. deal. Belum jadi presiden udah nawar. Hari pertama, pokoknya selesai dilantik, misalnya dilantiknya hari Rabu, Kamis langsung, oke? Terus kita ngobrol berjam-jam ya. Iya, bener ya. Iya. Oh. Jangan apa-apa udah nawar bawa ke sono. Enggak dong, Anda ke sini gitu. Justru soal biar teman-teman gue mau, bro nanti kalau gue jadi presiden gue mau ke istana dong, gitu. Semua ngomong gitu, gue kira lo mau juga, ternyata enggak. Pokoknya nanti kalau jadi presiden, Bro Deddy mau masuk, udah pakai batik, masih pakai kutungan. Pokoknya kalau dia jadi presiden, gue pakai kutungan datang nggak boleh masuk sih. Gue bilangin pembohong. Apapun yang dia lakukan pokoknya pembohong. Tapi ya intinya lu punya cita-cita lah ya. Ya kita kan nggak bisa menyalahkan apapun itu, dan siapa tahu memang kalau lu jadi presiden ya bisa merubah. We never know, right? Memperbaiki. Merubah itu susah, memperbaiki lebih oke. Ya, we never know lah. Nggak ada yang tahu siapapun yang jadi presiden nanti. Apapun Mungkin yang bisa terjadi. lo juga, brother. Maybe one day you can do that also. Jangan bro, nggak punya waktu buat nge-gym. Itu jawabannya paling Gue jadi jubir lucu aja. banget sih. Jadi jubir. Oh, boleh. Jubir aja lah. Pokoknya jadi jubir. Boleh. Kalau jadi presiden, jadi menteri itu. Jadi menteri menteri olahraga gak? Gue mau dah. Menpora ya? Ya, Oke, lu siap, jadi presiden, siap, gue jadi siap. menpora ya. Deal. Bener ya? Deal ya? Deal. Wah, ini mah deal nih. Deal nih. Deal. Oke. Gue mau nanya sesuatu, bro. Iya. Lo berapa jam sehari nge-gym? Kalau kita tahu The Rock itu kan bangun jam 3 pagi, terus dia nge-gym sampai jam 6. Bohong. Bohong. Yang diposting sama dia aja jam 3, yang nggak diposting. Gue juga pernah gitu, gue jam 4 nggak bisa tidur, gue latihan, udah gitu gue posting, I work out at 4 AM gitu. Coba lu ikutin tiap hari, tipes lo. Nggak mungkin tiap hari jam 3 latihan, tidurnya kapan? Bohong. Tuh, logika nggak sih bro? Ayo dong. Dia tuh main film. Iya kan? Ada jadwal promo. Promo sih. Filmnya banyak serial. Iya bener. Jam 3 tiap hari. Gym. Tipes bos. Gak mungkin bos. Tapi gue tiap hari 1 jam setengah. Loh. Apa yang nangis ketawa ya? Bener gak gue ngomong? Iya, make sense. Bener dong. Kan gue follow dia banget, bro. Iya, gue juga. Latihan lagi. Wah, lu gak kerja. Makanya lu gak mau jadi presiden. Iya, gak mau. Tapi menteri mau. Menteri olahraga. Yang penting bisa nge-gym. Gak menteri olahraga nanti gue bisa bikin aturan. Apa aturannya? Ya itu. Olahraga semua ditiadakan kecuali gym. Bubar. Indonesia bubar. Tapi semua penonton, semua warga Indonesia, bro. Ya, tapi kan lumayan. Lu dapat menteri olahraga yang wah, bener-bener olahraga. Olahraga gua, ya kan. Gua tuh gym di mana-mana, bro. Gua ada gym di rumah, ada gym di sini, ada gym. Oh, serius? Serius, di sini di kantor ini gua ada gym. Oh iya. Lantai 2 tuh gua tuh gym. Wow. Karena gua sejam ya. Jadi you woke up in the morning. I woke up in the morning. Terus ngopi langsung nge-gym. Enggak. Gua nge-gym kebanyakan kalau nggak siang, sore, malam gue. Kenapa? Supaya bisa tidur. Oh. Karena gua tuh susah tidur. Jadi dulu itu gua susah tidur, terus gua harus pakai obat tidur. Pakai obat tidur. Antimo. Antimo mah nggak ngaruh. Bener-bener obat tidur dokter. Dokter ya, Pak BNN, maaf. Resep dokter. Tapi I stop because ternyata gua nemukan pattern kalau gua latihan malam. Capek gitu. Jadi capek banget, terus tidurnya enak gitu. Jadi gua harus tuh tiap malam gua harus latihan 1 jam, 1,5 jam lah intinya lah. Baru terus gua bisa tidur gitu.
Gue pernah baca sih bro, karena kalau lo workoutnya malam, tapi kan adrenalinnya jadi tinggi, jadi susah tidur. Jadi jarak antara lo nge-gym sore, tapi tidur jam 10. Mm-mm. Oh, jadi badan udah Jadi dingin. misalnya gua workout jam 7:30. Oke, Gua selesai jam 9. oke. Nah, gua bisa tidur jam 11. Oh 2 jam tuh udah turun ya? 2 jam tuh udah turun, udah relax, udah capek. Nah, gua bisa bangun jam 7, jam 8 gitu. Gue tuh saksi mata bro, ngeliatin lo nge-gym. Di Lo mana? kan di PIM kan dulu kan? Ah, lu ada di situ? Ada. Ih, bajingan sombong. Belum jadi presiden udah sombong. Bukan, soalnya kan, ya lo kan master Corbusier bro. Soalnya kalau nge-gym sama Agnes Monica mulu, kan gue juga jiper juga kan deketin. Aduh ini ada Agnes, ada Pak Deddy, gue ngelipir aja deh. Nggak pantas ya presiden. Tukang gosip. Loh, bukan tuh Oh, fakta. gosip itu kalau lo denger. Ini kan gue ngeliatin, terus badan gue cungkring juga kan. Oh iya, Gua zaman juga- dulu tuh kan. Terus kayak, aduh gitu. Iya, iya. Gak enak lo. Lo kan selalu gitu. Iya, memang gua tuh gedein badan buat sombong doang. Bukan buat sehat. Tapi lo gak sombong ah. Enggak, memang gua tuh orangnya baik hati. Baik hati bro. Cuman orang-orang yang tidak kenal sama saya biasanya ngomong sombong, belagu gitu. Nah, biasanya orang-orang itu gue juga nggak mau kenal sih. Jadi, Gue mau nanya sama lo deh. Kalau gue suka nontonin lo kan. Itu gue paling lucu kalau lo lagi sama Ivan bro. Itu bener-bener ini banget ya. Deep banget kayak persahabatan. gue benci sama dia. Kalau nelpon video call mulu. Dia kok video call gue matiin, Orang lagi mandi video call, yang bener aja gue bilang. Pernah kan video call gue matiin. Terus dia chat, kenapa sih video call dimatiin? Gua lagi mau mandi, gue bilang gitu. Terus dia jawab, ya udah nggak apa-apa kan, pala lu nggak apa-apa. Tapi seru bro. Lo ngeliatin kalian berdua tuh hiburan buat gue. Iya, it's fun lah. He's a very nice Oh, it's very nice guy and he's a Very- fun. Lu baik banget. Ya, dan dia marah sama gue gara-gara waktu gue sakit gue nggak cerita sama dia. Ya gue nonton. Iya, ya karena memang gue nggak cerita sama orang-orang lah. Maksudnya kadang-kadang gini ya, gue tuh punya pendapat gini bos. Karena kalau kita kena musibah itu ya, kita cerita sama orang 10 orang, yang 9 nyukurin. Yang 9 nyukurin, yang ke 10 nggak bisa bantu. Emang gitu? Biasanya gitu. Emang ada yang nyukurin? Enggak lah, come on man. Iya, ilah. Masa Bro, orang-orang kayak kita itu ditunggu salahnya, bos. Kamu ya, I know sih bro. Kan ya kemarin-kemarin lo banyak statement pro kontra ya sama lah. Ya, Iya bener. kan. Orang Kita kayak tuh gitu. semua kita lagi di ujung tanduk terus ya setiap hari ya. Omong salah dikit. Nah, sikat. Mereka kan lupa apa. Manusia itu melupakan historinya. Jadi misalnya lu dengan karya lu, dengan apa lu semua tiba-tiba lu ngomong satu yang begini. Lupa tuh kalau dulu nyetel kaset lu terus tiap hari itu lupa gitu loh. Yang disikat, wah nih kena nih. Karena mereka memang suka ngelihat orang kena masalah. Kenapa? Karena hidup mereka penuh dengan masalah. For me ya, that's what I think ya. Because they have problems ya. Jadi akhirnya ya, wah ini nih kena nih gitu. Larinya sih gitu menurut gua. Makanya social media it's good but it sucks I think. Banyak loh orang bunuh diri gara-gara sosial media, banyak. Ya waktu berapa hari ini kan juga banyak serangan-serangan juga kan dari bot dan yang lainnya kan. Iya. Ya, itu Dan gue yakin konsekuensi. yang ngata-ngatain lu juga kebanyakan begitu dibuka, lo tidak ada followernya Iya, gitu kan? bot. Tidak ada fotonya gitu kan? Ya tim sosial media kita ngecek ya bot banyak kan sih. Iya, tapi kan mengganggu ketika gue pada saat kemarin misalnya gue dikatain orang diginiin, gue nggak buka tuh komennya. Jadi ada komen percuma. Karena saya tidak buka, nggak buka. I think it's for our Biar sane, ya biar kita tetap positif kan. True. Satu positif terus kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjain. Terus bener kok, gue waktu itu ada masalah apa, udah lama banget itu misalnya, terus ada tim gue tuh stres, tim gue ada yang stres. Kenapa lu stres gitu? Pak ini begini, Pak ini orang begini. Gue agak diem gitu. Bapak nggak stres? Enggak, gue nggak baca. Itu tips bagus tuh kayaknya ya. Iya. Nggak baca, mendingan kita mencari solusi penyelesaian dibandingkan kita baca terus. The thing is this gitu loh. Mereka yang nulis atau ngatain lo, maybe they do that 1 menit terus udah mereka lupa. Iya.
Mereka mereka masih sibuk dengan nyari duit buat makan anak istrinya besok mungkin Iya. gitu. Tapi when you read that, bisa sehari kepikirannya cuma gara-gara satu orang doang. Iya. Ngapain kita ngasih privilege ke mereka untuk melakukan itu ke kita gitu. Gue yang paling epic itu pagi ini ya dia ngomong, lu kurang minum air cebokan lo. Nah, Gue baca gitu, gue ketawa Jo. bukan ketawa. Ketawa gue. Bukan dong. Kalau dia mengatakan lu kurang minum air cebokan, artinya dia sering minum air cebokan. Ampun. Iya Ampun, dong. Om Ded, ampun. Kalau dia nggak pernah minum air cebokan, dia nggak akan bilang lu kurang. Ampun. Makanya lu kurang karena dia tiap hari minum air cebokan kan begitu. Kalau gue positive thinking aja lah. Pusing kalau ngurusin begitu. Tapi gue bagi gue udah ya udahlah jadi aja. Ya tapi lu harus kuat lah. Lu. Wah kuat banget. Ya, yang gue kuat tapi istri gue nih harus gue kuatin terus. Nah, soalnya kan sekarang melebar juga. Ya pisah rumah. Ya bukan itu brother. Ampun brother. Bukan itu Bukan brother. Itu ya kan akhirnya merembet juga kan ke bini gue. Oh pasti diserang juga kan. Nah pasti itu yang diserang gue juga. yang itu keselnya di situ. Ya Lo lemah. mau ngomong apa aja tentang gue, please don't touch my family lah. Iya dong. Apalagi bawa anak nanti. Wah, itu jangan sampai lah. Pernah lo bro? Pasti. Pernah. Pasti lah. Tapi gila itu, gue udah kesel mau nuntut dan lainnya. Karena akunnya bukan akun bodong. Ya. Ya kan? Tau gak siapa yang nenangin gue? Bini gue. Ngapain sih udah doain aja. Biarin aja. Wah, my wife is just the Ya, best. She's the best. but which one is better? Lu biarkan saja atau dikasih pelajaran? Ini kan juga ambigu, bro. Gue percaya pasti nanti semuanya akan balik juga. Jadi yang akan ngasih pelajaran ini pasti ya Tuhan dan alam semesta itu. Dan Karma Israel gitu ya. karma Israel. Dan menurut gue juga ya udahlah, maksud gue nanti begitu kita usut-usut ternyata kita lo pernah banyak cerita lah ya begitu diusut-usut ternyata kesian juga lu ya ya. kan, jadi Ya. udahlah waste of time lah. Ya, it is waste of time. Dan remember loh, kita sebagai public figure apapun yang kita lakukan pasti kesorot kan. Iya. Terus lo mau gitu kesorot terus kan nggak, udahlah. Udahlah, capek. Enak juga tidur, makan enak sama keluarga, ya kan? Mending di-restrict aja dia. Jangan di-block. Oh gitu ya? Di-restrict aja. Jadi dia bisa tetap komen tapi nggak keluar. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa Oh, nambahin tipsnya komen. banyak lagi Iya. nih gua. Kalau lu blok kan dia hilang. Dia nggak bisa lihat. Lu restrict. Kalau lu restrict dia bisa komen. Wah, sebanyak-banyaknya. Tapi nggak keluar. Tapi nambahin jumlah komen. Oh jadi nggak keluar? Nama Nggak keluar. Jadi secara algoritma dia tetap komen, tapi tidak keluar. Banyak tuh orang-orang gua restrict, nggak mampus lo. Ayo komen terus lo. Tapi nggak Wah, gue keluar. dapat 2 tips sih hari ini nih, men. Gue dapat 2 tips. Satu, don't read the comments, restrict the comment. Oke, restrict bro. aja, ya keluar, Thank you, terus brother. komen, Thank you, terus brother. algoritma naik, makasih ya, gitu. Tapi komen dia tidak keluar di mana-mana. Halo, bro, tapi thank you ya, bro ya. Oh. It's an honor and a pleasure talking to you. Gue yang thank you. Gua doakan juga nanti mungkin satu saat nanti Anda jadi presiden, entah kapan itu. Nah, itu. Ingat janji-janji Anda, jangan janji-janji palsu Anda. Pokoknya hari pertama kesini sama Menpora berarti ya? Iya, betul. Cocok ya, boleh? Cocok lah, saya qualified dong. Oh, very qualified. Qualified, olahraga jam 4 pagi. Habis itu besoknya tipes, ya kan? Olahraga jam 4 pagi, upacara nggak ikut. Beler. 2 bulan reshuffle. Thank you bro ya. Thank you ya. It's a pleasure talking to you. Yeah, thank you ya. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.